Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatun Nazirah, NPM 2412500040, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kelas 1A, Prodi Tadris Matematika. Dosen pengampu, Dr. Dian Anggraini, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu ejaan dan EYD. Jangan lupa saksikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Lalu, bagaimana dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan? Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan dalam penulisan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia yang termuat dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 57 tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan yang disempurnakan atau lebih sering disingkat menjadi EYD adalah aturan dasar ejaan dalam bahasa Indonesia yang hingga sampai saat ini masih digunakan. Sebelum menggunakan EYD, bangsa kita sempat menggunakan yang namanya ejaan Suwandi. Nah, sejak diberlakukannya EYD, ada beberapa penulisan huruf dalam ejaan Suwandi, kemudian diubah menjadi seperti berikut ini, seperti J menjadi Y, DJ menjadi J, NJ menjadi NY, CH menjadi KH, TJ menjadi C, SJ menjadi SY. Nah, setelah kita mengetahui pengertian ejaan dan EYD, lalu apa sih fungsi ejaan? Ejaan tidak semata-mata hanya digunakan untuk menulis kata atau kalimat dengan benar. Ejaan juga memiliki fungsi yang cukup penting dalam penulisan bahasa Indonesia. Menurut Siti Maimunah dalam buku Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi 2019, berikut fungsi ejaan diantaranya. Pertama, sebagai pembakuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku. Kedua, membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Ketiga, sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak menghilangkan makna aslinya. Keempat, penggunaan ejaan dapat membantu mencerna informasi dengan lebih cepat dan mudah, karena penulisan bahasa yang lebih teratur. Dilansir dari buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang ditulis oleh Kemendikbud RI, terdapat beberapa aturan dalam penulisan ejaan yang benar. Yang pertama, yaitu huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, au, e, dan oi. Contoh penggunaan pada kata santai, amboy, pulau, dan survei. Yang kedua, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh penggunaannya seperti pada kata khusus, akhir, siang, banyak, nyata, syarat, dan musyawarah. Yang ketiga yaitu huruf kapital. A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat. Contoh, aku sedang menulis surat. Maka A pada kata aku ditulis dengan huruf kapital. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam unsur nama orang, termasuk julukan. Contoh, Kartika Dewi. Maka huruf K pada kata Kartika dan D pada kata Dewi ditulis dengan huruf kapital. C. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, ibu berkata,
kapan kamu pulang? Maka huruf K pada kata kapan ditulis dengan huruf kapital. D. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh pada kata Islam, maka huruf I pada kata Islam ditulis dengan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital tidak hanya itu, masih banyak lagi yang lainnya. Yang keempat yaitu huruf miring. A. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, majalah Pujangga baru menggelorakan semangat kebangsaan. Pada kata Pujangga baru, maka ditulis dengan tulisan huruf miring. B. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. C. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, setelah ini aku harus upload gambar ke website. Maka, upload dan website ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya yang kelima, yaitu huruf tebal. A. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. B. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Contohnya, bab 1 pendahuluan, maka tulisan bab 1 pendahuluan ditulis dengan huruf tebal. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang ejaan yang berlaku dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.